Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan evaluasi UX mockup rancangan aplikasi sistem informasi laundry yang beranggotakan Rakian Trimustika dengan NIM 1220060, Raisa Nurul Padilla dengan NIM 1220087, Intan Restu Oktaviani dengan NIM 122 00210, Rista Maulaya dengan NIM 122003410, dan Regi Amanda dengan NIM 122000483. Pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman login dan registrasi. Berikut tampilan halaman login dan registrasi. Pada halaman ini, pengguna yang sudah terdaftar akan diminta memasukkan username dan password. Setelah selesai, pengguna bisa melanjutkan dengan memilih login untuk konfirmasi data diri. Kemudian, pengguna yang belum mempunyai akun bisa mendaftarkan diri mereka untuk membuat akun dengan memilih menu Sign Up. Di sini terdapat menu Sign Up untuk mengisi pertama nama lengkap, alamat lengkap, jenis kelamin, kontak, username, dan password. Selanjutnya, halaman front end. Yang pertama, halaman home. Pada halaman home, pengguna bisa memilih menu pemesanan untuk menggunakan jasa laundry murah meriah. Setelah itu akan dibawa ke halaman selanjutnya, yaitu halaman form pemesanan. Berikut tampilan halaman form pemesanan. Halaman form pemesanan ini berisi data mengenai berapa banyak jenis pakaian, jumlahnya beserta keterangan. Setelah itu, pengguna bisa melanjutkan dengan memilih tombol simpan, kemudian pengguna akan dibawa ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, halaman data pemesanan. Dalam halaman data pemesanan ini, pengguna bisa melihat detail informasi pemesanan yang mereka lakukan sebelumnya, lengkap dengan informasi mengenai tanggal masuknya pakaian dan keluar, atau selesainya pakaian sampai keterangan harga. Berikut tampilan data pesanan. Terdapat nomor, kode pemesanan, nama, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis, jumlah, harga, dan total bayar. Lalu ada tombol untuk kembali. Halaman selanjutnya di sini ada halaman backend, yaitu halaman admin. Halaman backend yang pertama ada tampilan home, di mana admin akan diberikan berbagai informasi mengenai usaha, dari mulai daftar pemesanan, jenis laundry, dan laporan untuk dilihat. Halaman backend selanjutnya itu adalah halaman daftar pemesanan. Dalam halaman daftar pemesanan ini, halaman dibagi menjadi dua, yaitu halaman proses dan halaman selesai, di mana di halaman ini sebagai tabel yang menunjukkan status pesanan pelanggan yang menggunakan jasa laundry. Jika pesanan selesai, maka admin akan menekan tombol selesai dan akan menampilkan tabel selanjutnya. Lalu di sini ada halaman jenis laundry dan halaman laporan. Halaman jenis laundry yang pada halaman ini admin dapat melihat data jenis laundry dari pengguna yang sedang diproses. Kalau halaman laporan, pada halaman laporan admin berisi berbagai data yang bersangkutan dengan pengguna dan biaya jasa yang dikenakan. Berikut adalah tampilan halaman survei. Pada halaman pertama ini, kami menanyakan mengenai data diri dari para responden yang menjawab, seperti email, nama, kelas, NIM, dan kelompoknya. Nama saya Intan Restu Oktaviani dengan NIM 12002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang teman saya telah jelaskan. Pada halaman selanjutnya, kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penilaian mereka terhadap mockup yang telah kami buat sebelumnya. Seperti pada gambar, di sini ada tampilan website, yaitu tampilan loginnya, di mana username memasukkan nama username dan passwordnya.
dan terdapat 3 pilihan option jawaban ya, tidak, atau lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada kendala dalam mencoba untuk mendaftar, di mana dalam tampilan web, untuk mendaftar kita harus melengkapi data diri seperti nama lengkap, alamat lengkap, jenis kelamin, kontak, username, dan passwordnya. Di sini juga terdapat 3 pilihan option jawaban yaitu ya, tidak, atau lainnya. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah tampilan di bawah ini memudahkan Anda untuk bernavigasi? Di mana di dalam tampilan websitenya, fokus mata user akan terlihat kepada bagian tengah dari websitenya. Di sini ada 3 pilihan option jawaban, ya, tidak, ataupun lainnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti apakah halaman pemesanan di bawah ini mudah dipahami, di mana dalam tampilan websitenya terdapat formulir pemesanan yaitu seperti jenis pakaian, jumlah pakaiannya. Di sini 3 option pilihan jawabannya ya, tidak, ataupun lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah halaman data pemesanan di bawah ini memberikan informasi yang detail terkait pemesanan, di mana di dalam tampilan website data pemesanannya itu mengenai rincian nama pemesan, tanggal masuk pemesan membuat pesanan, tanggal keluar pemesan akan mendapatkan barangnya kembali, lalu ada jenis pemesanan, jumlah pemesanan, dan harga pemesanan. Tidak lupa juga total harga bayarnya. Di sini kami memberikan 3 option pilihan jawaban yaitu ya, tidak, ataupun lainnya. Sebelumnya kami juga meminta untuk memberikan saran dan masukan untuk mockup yang telah kami buat agar kedepannya kami dapat menjalankannya atau mengembangkan lebih baik lagi. Lalu kami juga memberikan pertanyaan apakah konten yang kami sajikan itu dapat dipahami, dan 3 option pilihan jawabannya yaitu ya, tidak, ataupun lainnya sesuai pendapat masing-masing. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah desain mockup yang kami telah buat ini menarik atau tidak? Di sini kami memberikan 3 option pilihan jawaban, ya, tidak, ataupun lainnya, di mana di dalam kolom lainnya bisa diisikan dengan pendapatnya masing-masing. Lalu dari hasil survei yang kami dapatkan, kami mendapatkan 16 responden dengan 1 orang mengisikan 2 kali Google Form yang telah kami buat. Kami menyebarkan link Google Form ke berbagai kelas, namun karena kurangnya antusias yang kami dapatkan di kelas kami sendiri, maka sebab itu kami perlu menyebarkan link ke kelas-kelas lainnya, sehingga data yang didapatkan beragam, begitu pula dengan grafik NIM dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurul Fadilah dengan NIM 12200087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada bagian data yang sudah diolah dan berbentuk diagram batang di sini. Total responden dari kuesioner yang telah kami bagikan adalah ada 17 partisipan. Berdasarkan kelompok, lalu yang ini berdasarkan NIM. Terlihat dari berbagai macam kelompok dan berbagai macam NIM yang tertera. Selanjutnya adalah data dari pertanyaan yang kami buat. Pada pertanyaan ini, apakah tampilan awal aplikasi ini memudahkan Anda untuk login? 100% partisipan menjawab ya. Mereka setuju untuk tampilan awal memudahkan mereka melakukan login. Lalu ada pertanyaan, apakah ada kendala dalam mencoba untuk mendaftar? Pada diagram ini dapat dilihat 82,4% partisipan menjawab tidak, 11,8% yang menjawab ya, dan ada beberapa yang tidak diketahui karena user belum mendapatkan experience mengenai user experience. Lalu ada apakah tampilan di bawah ini memudahkan Anda untuk bernavigasi? 94,1% responden menjawab ya, sisanya menjawab tidak. Lalu ada pertanyaan, apakah halaman pemesanan di bawah ini mudah dipahami? 94,1 responden menjawab ya, setuju halaman pemesanan mudah dipahami, dan sisanya menjawab tidak dan memberikan penjelasan seperti tidak, karena pada tampilan ini tidak ada informasi mengenai harga dan total harga.
Diperlukan informasi mengenai pembayaran agar user mengetahui biaya yang diperlukan, sehingga ada persetujuan dari user terlebih dahulu untuk melakukan pemesanannya. Lalu ada pertanyaan, apakah halaman data pemesanan di bawah ini memberikan informasi yang cukup terkait pemesanan? 100% responden setuju halaman pemesanan memberikan informasi yang detail terkait pemesanan. Lalu ada pertanyaan, apakah konten yang kami sajikan dapat dipahami? 94,1 responden menjawab konten yang kami sajikan mudah dipahami, dan sisanya memberikan pendapat mereka sendiri seperti cukup mudah dipahami untuk beberapa fitur yang tersedia di dalam mockup. Lalu ada pertanyaan, apakah desain mockup yang kami buat terlihat menarik? 88,2% responden menjawab desain mockup yang kami buat menarik, dan sisanya menjawab tidak. Lalu ada yang menjawab cukup menarik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Amanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Raisa Nurul Fadilah yang sebelumnya sudah menjelaskan slide sebelumnya. Berikut adalah saran dan masukan yang kami peroleh selama kami melakukan survei yang telah kami buat untuk responden. Kemudian dari hasil survei ini, kami mengambil beberapa saran dan masukan untuk dijadikan bahan evaluasi mockup yang telah kami buat. Kemudian ada juga beberapa saran dan masukan yang bisa dibaca di sini. Kemudian ini. Selanjutnya, analisa. Berdasarkan hasil survei yang telah kami dapat, tampilan mockup yang sudah kami buat sudah cukup mudah untuk dipahami oleh hampir seluruh responden. Meskipun tampilan interface yang mudah digunakan dan dipahami, masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu seperti kurangnya warna yang bervariasi, tampilan yang terlihat monoton, kemudian beberapa fitur yang masih belum tersedia. Tentunya ini menjadi sebuah keharusan dalam proses pengembangan mockup interface ke depannya, agar semua user merasa tertarik dan puas setiap menggunakannya. Pendapat, dengan adanya survei seperti ini, menjadikan kami menyadari kekurangan tampilan interface yang sudah kami buat. Kami sangat berterima kasih kepada para partisipan yang sudah memberikan saran dan kritik yang membangun. Masukan dari para partisipan akan kami jadikan motivasi dan tujuan dalam pengembangan tampilan interface ke depannya. Kami telah menyaring beberapa pendapat dari para responden yang memberikan kami masukan terhadap rancangan yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.